Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah tentang karomah Syekh Abdul Qodir Jailani. Sebelum masuk ke jalan ceritanya, Mimin mau mengingatkan, jangan lupa menekan tombol subscribe, like dan aktifkan aktivasi loncengnya, agar kalian semua selalu update video terbaru di channel ini. Karomah adalah hal atau kejadian yang luar biasa di luar akal dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri seseorang berpangkat wali. Banyak kisah karomah kiai dan ulama Nusantara yang disaksikan oleh umat. Salah satunya adalah karomah Syekh Abdul Qodir Jailani. Pada suatu hari, Syekh Abul Abbas menceritakan bahwa dirinya mengeluh kepada Syekh Abdul Qodir Jailani soal kesulitan ekonomi. Ia merasa sangat berat menanggung beban nafkah untuk keluarganya. Apalagi saat itu, krisis pangan sedang melanda Baghdad. Setelah mendengar keluhan sahabatnya itu, Syekh Abdul Qodir Jailani pun bergegas untuk menolongnya. Saat itu juga, Syekh Abdul Qodir Jailani mengambil secangkir gandum, dan memberikannya kepada Syekh Abul Abbas. Sambil memberikan secangkir gandum, Syekh Abdul Qodir Jailani berkata, "Abul Abbas, taruhlah secangkir gandum ini di dalam sebuah gentong, dan tutup, kemudian berilah lubang di sampingnya. Lalu keluarkan gandum tersebut dari lubang itu, saat kamu hendak memasaknya." Kemudian Syekh Abul Abbas berkata, "Baik Syekh Abdul Qodir Jailani." Maka dibawalah secangkir gandum itu ke rumah, oleh Abul Abbas. Sesampainya di rumah, Syekh Abul Abbas langsung menaruh secangkir gandum itu, di dalam sebuah gentong miliknya, dan melakukan apa yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qodir Jailani kepadanya. Sungguh ajaib. Selama 5 tahun Syekh Abul Abbas dan anak istrinya memakan gandum yang hanya secangkir itu. Dan secangkir gandum itu ternyata tidak habis-habis dimakan olehnya, istri dan anak-anaknya. Sayangnya setelah 5 tahun, istri Syekh Abul Abbas tanpa sengaja membuka gentong yang berisi gandum tersebut. Saat istrinya membuka gentong, ia tetap melihat secangkir gandum itu. Karena sudah dibuka, maka gandum itu akhirnya hanya bisa dimakan selama 1 minggu. Setelah kejadian tersebut, Syekh Abul Abbas melapor kepada Syekh Abdul Qodir Jailani. Mendengar laporan sahabatnya itu, Syekh Abdul Qodir berkata, "Andaikan istrimu tidak membuka gentong itu, niscaya engkau akan makan dari secangkir gandum itu, hingga engkau meninggal dunia." Kemudian dikisahkan lagi, Syekh Abdul Qodir Jailani mampu membuat seorang Nasrani menjadi mualaf. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qodir Jailani sedang berjalan-jalan di sekitar kota Baghdad. Pada saat itu, ia melihat 2 orang Islam dan Nasrani yang sedang berdebat. Perdebatan kedua orang tersebut seputar tentang lebih mulia mana antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Laki-laki yang beragama Islam jelas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Isa alaihissalam. Sebaliknya, laki-laki Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Karena perdebatan tersebut sedemikian sengitnya, maka Syekh Abdul Qodir Jailani pun menghampiri keduanya. Syekh Abdul Qodir bertanya kepada keduanya, ada apa sesungguhnya di antara mereka? Mereka kemudian melontarkan pendapat masing-masing. Setelah mendengarkan keduanya, Syekh Abdul Qodir Jailani lalu bertanya kepada laki-laki Nasrani, "Apa alasanmu sehingga kau yakin Nabi Isa alaihissalam lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW?" Laki-laki Nasrani itu menjawab, "Karena Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati." Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Qodir Jailani langsung menjawab, "Aku bukan seorang nabi, melainkan hanya pengikut Nabi Muhammad SAW. Jika aku mampu menghidupkan orang mati, apakah engkau akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW?" "Baik, aku akan beriman," jawab laki-laki Nasrani itu. Maka saat itu juga, laki-laki Nasrani menunjukkan kepada Syekh Abdul Qodir Jailani sebuah makam tua. Di hadapan makam tua, Syekh Abdul Qodir Jailani masih bertanya kepada laki-laki Nasrani itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika menghidupkan orang mati? Ketika menghidupkan orang mati, Nabi Isa as berkata, "Hiduplah dengan izin Allah," kata laki-laki Nasrani tersebut. Setelah itu, Syekh Abdul Qodir Jailani langsung menghadapkan dirinya ke makam tua itu, dan berkata, "Hiduplah kau mayit atas izin Allah," kata beliau. Seketika itu juga, mayat yang ada dalam kubur langsung bangkit, berdiri dan hidup dalam kondisi kaya raya.
Saat menyaksikan karomah dan keajaiban itu, laki-laki Nasrani tersebut langsung memeluk Islam, lewat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah selanjutnya dikisahkan oleh Syekh Utsman As-Sirafani. Syekh Utsman As-Sirafani menceritakan bahwa, ia pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mengatakan pernah bermukim sendirian, di kawasan Gersang. Setiap hari, dan setiap malam, setan-setan mendatanginya dengan berbaris, dalam wujud manusia jadi-jadian. Para setan tersebut, membawa berbagai macam senjata, serta memikul berbagai benda, yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian, dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan melemparinya dengan bola api. Menghadapi kejadian seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani, justru merasakan ketentraman dalam hatinya, yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar suara hatinya yang berkata, "Berdirilah, dan serang mereka wahai Abdul Qadir Jailani. Karena kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan, yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Kemudian, ia melemparkan satu serangan kepada para setan. Sontak setan-setan itu berlari tunggang langgang, dan pergi menghilang. Setelah itu, ada sesosok setan yang mendatanginya, dari tengah para setan yang berlari menjauh darinya. Setan tersebut kemudian berkata, "Pergilah dari sini, atau aku akan melakukan begini, dan begitu kepadamu." Setan tersebut memperingatkan Syekh Abdul Qadir Jailani, terkait akibat yang akan diterimanya, jika tidak meninggalkan wilayah tersebut. Kemudian, Syekh Abdul Qadir Jailani menamparnya, dengan tangan dan membuat setan itu berlari menjauhinya. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia juga melihat setan itu, diterkam oleh api dan terbakar hangus. Pada waktu yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi oleh sosok yang wujudnya menyeramkan, bau badannya menjijikkan dan memuakkan. Sosok tersebut mengatakan, "Aku adalah iblis. Aku datang kepadamu, dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku, dan mengalahkan pengikutku." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas meminta iblis tersebut pergi. Ia mengatakan bahwa, sama sekali tak percaya pada iblis tersebut. Seketika, ada sebuah tangan turun dari sisi iblis, dan memukul tengkorak kepalanya dengan sangat keras. Hal ini membuat iblis terjungkal, dan melesat ke dalam tanah. Dia pun menghilang tanpa jejak. Iblis itu kembali mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk yang kedua kalinya, dengan membawa anak panah api di tangannya, dan hendak menyerangnya. Namun, tiba-tiba dengan cepat ada seseorang memakai jubah penutup kepala, berlari ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan menunggang kuda berwarna kelabu. Dengan tangkas orang berjubah itu, melemparkan pedang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Melihat hal itu, iblis lari terbirit-birit meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Jailani kembali bertemu dengan iblis itu, untuk yang ketiga kalinya. Ia melihat iblis sedang duduk, dengan jarak yang agak jauh darinya, dengan berlinangan air mata, dan sekujur tubuhnya dipenuhi debu. Iblis itu berkata, "Aku sungguh telah putus asa, menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Jailani." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas menjawab, "Enyahlah kau dari sini, sang terkutuk, karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri, dengan perlindungan Allah untuk melawanmu." Mendengar hal itu, iblis lalu berkata, "Apa yang telah kau ucapkan itu, lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka." Demikian beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Terima kasih kepada kalian semua, karena sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe, like dan aktifkan aktivasi loncengnya, agar kalian semua selalu update video terbaru di channel ini. Terima kasih.